Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa khasyatihi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ikhwatu iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang diterima dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Ketika haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Kata Nabi, inna syaitana qad ya'isa ayyubada bi ardikum walakin radiya ayyutu'a fi ma siwa dalika mimma tuhaqiruna min a'malikum fahzaru. Sesungguhnya setan itu sudah merasa berputus asa untuk diibadahi oleh kalian di negerimu ini. Walakin radhiya, tapi setan itu suka ayu to'a fima siwa dalika, untuk ditaati terhadap hal-hal yang selain itu, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari apapun yang kalian anggap sepele dari amal-amal kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Ani qad taraktu fikum amroin, karena sesungguhnya aku sudah meninggalkan pada kalian dua perkara. Ma ini ta'sa'tum bihima falan tadilu abada, yang bagi siapapun orang yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dijamin mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata nabih. Dua perkara itu adalah kitab Allah dan sunnah nabinya. Rawahu Al-Hakim. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, pertama, kita mesti berhati-hati dengan apa yang menjadi rencana jahat, rencana busuk, musuh bebuyutan kita yang bernama setan, atau biangnya adalah iblis. Nah, karena memang setan akan melakukan berbagai cara, dengan target utama adalah supaya manusia tersesat, supaya manusia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, supaya manusia menjadi manusia-manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, di situ Allah menceritakan bagaimana dulu setan itu pernah punya rencana untuk bisa menyesatkan manusia menjadi orang-orang kufur kepada Allah dengan berbagai cara. Kata iblis waktu itu, setelah iblis divonis oleh Allah untuk menjadi ahli neraka dan tidak akan bisa selamat. Nah, setelah iblis memohon kepada Allah untuk diberi tangguh, jangan sampai dimatikan, jangan sampai diwafatkan, jangan sampai dihabiskan usianya sampai hari kiamat nanti, maka kata iblis, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena aku sudah engkau vonis sesat, di akhirat akan menjadi ahli neraka, maka mulai saat ini aku akan selalu duduk di setiap jalanmu yang lurus
untuk menggoda hamba-hambamu supaya tidak bisa beribadah dan taat melaksanakan perintahmu. Lalu kata setan, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku pun akan mendatangi mereka, umat manusia, anak keturunan Adam itu, min baini aidihim, di hadapan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka, wa an aymanihim, di sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktarhum syakirin, dan nanti engkau ya Allah tidak akan pernah mendapatkan aktarhum, kebanyakan manusia itu syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Nah, ketika iblis dulu Pak divonis oleh Allah pasti akan menjadi ahli neraka, menjadi makhluk yang tersesat. Iblis itu tidak mau dia menjadi makhluk yang sesat sendirian. Iblis tidak mau menjadi ahli neraka sendirian. Maka dendam dia kepada Adam menjadikan iblis punya rencana jahat untuk menggoda siapa saja yang menjadi anak keturunan Nabi Adam untuk ikut ajakan setan itu. Pertama, setan akan menghalang-halangi manusia dari beribadah kepada Allah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi setiap jalan yang mengantar kita masuk ke jalan yang lurus, jalan ke surga, itu pasti akan dihalangi oleh setan. Manusia digoda oleh setan untuk tidak mau beribadah, manusia digoda oleh setan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi andaikan ada orang-orang yang ketika digoda oleh setan dia tidak mampu dan tidak bisa tergoda oleh setan, tentu setan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berputus asa. Akhirnya setan akan mencari cara lain bagaimana supaya manusia itu ketika dia tidak bisa dihadang oleh setan dari jalan yang lurus, kata iblis waktu itu, aku akan datang kepada mereka di hadapannya, lalu di belakangnya, lalu sebelah kanan dan sebelah kirinya. Artinya apa? Setan punya berbagai taktik, berbagai cara, berbagai teknik untuk bisa menjerumuskan manusia. Jadi tidak bisa digoda sebelah depan Pak, akan digoda dari belakang. Nggak bisa digoda dari belakang, dia akan goda sebelah kanan. Nggak bisa dijerumuskan dengan dosa-dosa di sebelah kanan, akan digoda dengan dosa-dosanya di sebelah kiri. Yang penting targetnya apa? Wala tajidu aktarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka, hamba-hambamu itu, umat manusia itu, anak keturunan Adam itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Manusia akan ditargetkan oleh setan, oleh iblis, sebanyak mungkin manusia harus menjadi makhluk-makhluk yang kafir, makhluk yang ingkar seperti dirinya iblis itu. Lalu yang kedua Pak, kita melihat ayat ini bisa mengambil kesimpulan betapa setan itu sangat tekun di saat dia mau menjerumuskan manusia. Ketika dia tidak berhasil dengan satu cara, dia siapkan cara-cara yang lain. Ketika tidak sukses planning yang pertama untuk menggoda manusia, dia siapkan planning yang lain. Ketika manusia tidak berhasil dihalangi oleh setan di atas jalan yang lurus, dia akan lari ke depan kita, ke belakang kita, sebelah kanan, sebelah kiri kita. Nah, itulah ketekunan iblis, ketelatenan iblis. Jadi ada satu hal Pak yang bisa kita ambil pelajaran, ada nilai positif yang bisa kita ambil pelajaran dari kerja setan itu apa? Setan itu tidak pernah berputus asa. Ketika menggoda manusia, ketika ingin menyesatkan manusia, ketika ingin mencelakakan manusia, setan tidak akan pernah berputus asa. Satu kali gagal menggoda manusia, terus akan dilakukan. Sampai 1000 kali gagal, tidak akan pernah berhenti. Kadang kan kalau kita bekerja, kita berusaha ingin menjadi sukses, ingin mencapai harapan, satu kali gagal, kadang orang sudah selesai. Merasa gagal. Padahal bisa dilanjutkan. Baru satu kali. Setan, cek paribasa 1000 kali gagal, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dalam konteks dakwah Pak, kalau setan mengajak manusia melakukan perbuatan munkar, menjauhkan orang dari perbuatan ma'ruf,
Kan dakwah setan begitu, Pak. Kalau Allah memerintahkan kepada kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kita disuruh oleh Allah untuk berdakwah, caranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka setan sebaliknya, amar munkar nahi ma'ruf. Ketika setan menyuruh manusia berbuat munkar, mencegah manusia berbuat ma'ruf, dia tidak akan pernah berputus asa. Gagal 2 kali gagal, 3 kali gagal, setan tidak akan pernah berputus asa. Terus berbagai cara dia lakukan. Tapi kadang kita kalau mendakwahi orang, Pak, mengajak orang berbuat baik, sekali 2 kali nggak mau diajak ke masjid, sekali 2 kali dia nggak mau diajak ke pengajian, sekali 2 kalinya nggak mampu diingatkan, kita lari. Lah geus bosen, ngagereng-gereng santai geus moal daekeun, ulah diajak, kan begitu. Setan nggak pernah seperti itu. Tidak akan pernah berputus asa. Nah, makanya di surat An-Nur ayat ke-21 tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Sebab siapapun orang yang mau ikuti langkah-langkah setan, maka tidak lain setan akan mengajakmu selangkah demi selangkahnya, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit kepada perbuatan fahsya dan munkar. Jadi bisa jadi, Pak, setan akan menggoda kita itu tidak harus menjadikan kita menjadi orang yang kafir. Ujung-ujung kafir, ujung-ujung musyrik gitu, ujung-ujung ateis kita itu. Bisa jadi nggak seperti itu caranya. Tapi digoda setan dengan hal-hal yang kecil. Setapak demi setapak. Manusia nggak berhasil digoda untuk ingkar kepada Allah, untuk kafir kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah, maka setan pun tidak akan berputus asa. Biarkan dia menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, biarkan dia menjadi orang yang jauh dari maksiat kepada Allah, tapi kata setan, aku akan rusak ibadahnya. Karena ada orang-orang yang banyak beribadah, orang yang rajin beribadah, tapi tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena rusak ibadahnya. Apakah rusak karena niatnya tidak ikhlas kepada Allah? Apakah rusak karena caranya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan memang setan inginnya disembah oleh manusia, inginnya setan diibadahi oleh manusia. Dan Allah sudah melarang kepada kita supaya kita jangan jadi abdi-abdinya setan, supaya kita jangan menjadi hamba-hambanya setan yang mau disuruh itu dan ini oleh setan, mudah taat kepada ajakan setan. Di surat Yasin ayat 35, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan aku sudah janji kepada kalian, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak-anak turunan Adam, alla ta'budu syaitan, supaya jangan kalian sekali-kali mau menjadi hamba-hambanya syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Dan kata Allah, wa ani'buduni, nah kalau mau sembahlah aku, kata Allah, hada siratum mustaqim, dan ini adalah jalan yang lurus. Nah, tapi ketika setan tidak bisa ditaati oleh manusia, tidak bisa disembah-sembah oleh manusia, dipastikan setan tidak akan berputus asa dan dia akan cari jalan lain bagaimana supaya manusia bisa terjerumus kepada perbuatan yang fahsya dan munkar itu. Termasuk tadi ketika ada orang yang rajin beribadah, orang yang semangat beribadah, tapi nanti ibadahnya akan diruksak. Pertama, dia tidak ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, dia tidak benar dalam mempraktekkan cara ibadahnya. Contoh, Pak, ada orang yang digoda oleh setan. Pertama, jangan mau ketika diajak sholat ke masjid. Ngapain sholat?
Da moal matak beunghar ieu daek salat teh. Tapi ada orang Pak, yang ketika digoda oleh setan supaya meninggalkan salat, sibuk dengan urusan dunianya, yang penting cari uang, dia berpikir, ini kan waktunya salat, kita harus bisa bagi-bagi waktu. Ada saatnya kita mencari uang, ada saatnya kita sibuk dengan pekerjaan, ada pula caranya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dia tinggalkan urusan-urusan dunia sementara dia hadapi Tuhannya lewat ibadah salat. Artinya apa? Dia tidak tergoda oleh salat setan untuk meninggalkan salat. Nah, tapi apakah ketika ada orang yang tidak berhasil digoda oleh setan untuk meninggalkan ibadah salat, lalu orang itu akan selamat dengan salatnya? Ternyata belum. Ketika dia sholat akan dirusak sholatnya dengan niatnya yang tidak ikhlas kepada Allah, dengan cara-caranya yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, atau dengan ibadah sholatnya yang tidak bisa khusyuk kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan sampai nanti kepada hal-hal yang terkecil, Pak. Ada orang yang rajin beribadah, dia bisa ikhlas, dia benar cara ibadahnya, tapi dia masih belum bisa meninggalkan dosa-dosa. Termasuk dosa-dosa yang kecil. Ada orang yang rajin beribadah, dia mampu tinggalkan dosa, tapi dia masih tergoda dengan hal-hal yang mubah. Yang mubah itu urusan-urusan dunia yang memang tidak dilarang oleh agama, tapi pasti tidak diperintahkan oleh agama, tapi tidak ada manfaatnya. Permainan-permainan di dunia ini dipastikan itu sekedar permainan yang tidak bernilai ibadah, tidak ada manfaatnya. Nanti ada orang yang dia bisa jauhi perbuatan dosa, dia bisa jauhi perbuatan haram, tapi untuk hal-hal yang mubah, tapi bisa menyita waktu yang banyak sampai melalaikan dia ibadah kepada Allah, dia lakukan itu. Nah, sampai cara-cara seperti itu bagaimana setan menggoda manusia. Nah, makanya tadi surat An-Nur ayat 21 Allah katakan la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan innama ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, sebab siapa orang yang mengikuti langkah-langkah setan dipastikan setan tidak akan menyuruh kita kecuali melakukan perbuatan keji dan munkar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Nah, demi kita untuk bisa menjaga dan membentengi diri dari apa yang menjadi rencana jahat, rencana busuk setan dalam menyesatkan kita manusia. Nah, seperti itulah yang Nabi sampaikan dulu kepada sahabat pada saat pelaksanaan haji wada. Nabi pernah berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Nabi, setan itu sudah putus asa sebenarnya. Ketika kalian tidak mau menyembah setan itu. Tapi setannya ketika tidak disembah oleh manusia, dia suka ayo to'afi masiwa dalika, untuk ditaati mengenai hal-hal yang di luar itu, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari apa yang kalian anggap sepele dari amal-amal kalian. Fahdharu, kata Nabi, hati-hatilah. Nah, ini artinya apa? Ada orang yang misalnya disuruh maksiat kepada Allah tidak bisa, disuruh meninggalkan ibadah tidak mau. Tapi dia tercatat sebagai orang yang rajin beribadah, tapi sayang ibadahnya tidak terpelihara dari perkara-perkara yang menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Apa? Salah satunya adalah perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, itulah yang Nabi ingatkan dulu. Setan akan senang ketika kalian sibuk dengan ibadah, tapi ternyata ibadah itu tercampuri dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan bid'ah dalam ibadah kalian anggap sepele, kalian anggap enteng, dengan anggapan masa amal sebegini baiknya dianggap sesat, masa amal sebegitu bagusnya dianggap tidak baik. Mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu, kata Nabi. Maka berhati-hatilah dengan perbuatan bid'ah itu. Karena kata Nabi, anni taraktu fikum amrain, sesungguhnya aku sudah tinggalkan pada kalian dua perkara.
ma ini ta'satum bihi lan tadilu abada. Siapapun di antara kalian yang mau berpegang teguh kepada dua perkara itu dijamin tidak akan sesat selamanya. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang dalam berislam, dalam beragama tidak mau memegang Al-Quran dan As-Sunnah, maka indikasi sesatnya itu sangat besar. Jadi orang akan tersesat dalam beragama ketika dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang Nabi katakan, kitab Allah was sunnata nabihi. Dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka berpegang teguhlah kepada dua perkara itu. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tadhkirah untuk kita semua, untuk bisa terus menjaga, memelihara amal-amal kebaikan, termasuk dari hal-hal yang kita anggap sepele, yang kita anggap enteng, tapi ternyata di saat kita beribadah oleh Allah, kita dinilai tidak sedang beribadah, karena ibadah yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.